Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi bersama saya Bu Nina dalam video pembelajaran tema. Di video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3 kelas 4. Check it out. Bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Adakah energi penggantinya? Oke, dan sekarang kita akan menuju ke halaman 97. Kita akan mempelajari bagaimana caranya untuk membuat layang-layang anak-anak. Nah, untuk bahan-bahan yang dibutuhkan ada kertas koran bekas berbentuk persegi ukuran 30-30 cm, bambu ukuran lebar 1 cm, panjang 80 cm, bambu ukuran lebar 1 cm, panjang 40 cm, ada benang wol, gunting, dan juga lem. Kemudian untuk cara membuatnya yaitu letakkan bambu secara menyilang. Ikat bambu dengan menggunakan benang. Ikat keempat ujung bambu dengan benang. Letakkan ikatan bambu di atas kertas koran, jiplak. Tambahkan 2 cm untuk garis gunting. Gunting kertas koran tepat di atas garis. Rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu. Tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang dengan menggunakan guntingan kertas koran. Buat lubang di tengah, yaitu dekat dengan penyilangan bambu. Masukkan benang dan ikat ke titik persilangan. Lalu, ikatkan ujung yang lain ke ujung bawah rangka. Oke, sekarang kita akan menuju ke halaman 98 anak-anak. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Oke, untuk yang pertama, matahari. Nah, matahari itu merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lainnya. Kemudian yang kedua ada angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Kemudian untuk yang air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasanya dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu di PLTA itu singkatan dari pembangkit listrik tenaga air. Dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Selanjutnya anak-anak, untuk yang keempat ada panas bumi. Energi panas bumi itu merupakan energi geotermal. Merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Kemudian yang kelima ada gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Kemudian yang keenam ada bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio berasal dari tumbuhan, diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Oke, sekarang kita menuju ke halaman 99. Buatlah peta pikiran tentang energi alternatif dan ceritakan hasilnya kepada temanmu. Oke, langsung saja anak-anak, kita bahas untuk kotak yang berada di tengah, kita isi sumber energi alternatif. Nah, sumber energi alternatif ini dibagi menjadi beberapa bagian.
Ya, untuk yang pertama yang paling atas ada matahari, ya, sumber energi utama di bumi. Kemudian sebelah kanannya ada angin, sumber energi dari tekanan udara. Lalu bawahnya ada air, sumber energi gerak untuk PLTA. Kemudian ke tengahnya, tengah bawah ada panas bumi, sumber energi dari panas lapisan batuan di bawah permukaan bumi. Kemudian ke atas kiri ada bahan bakar bio, berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Kemudian yang atasnya ada gelombang air laut, berasal dari ombak yang diubah menjadi energi listrik. Oke, sekarang kita menuju ke halaman 100. Mari kita baca teksnya bersama-sama ya. Minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi. Karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan, sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang murah. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunanya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen, dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak, tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik, pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif, tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Nah anak-anak, sekarang tulislah pendapatmu tentang pemanfaatan tanaman jarak. Tulisanmu dapat memuat manfaat, kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan, dampak pemanfaatan yang berlebihan, serta solusinya. Langsung saja kita bahas ya. Minyak jarak didapat dari biji tanaman jarak yang tumbuh di Indonesia. Minyak jarak bermanfaat sebagai pengganti bahan bakar minyak bumi. Manfaat lain dari minyak jarak adalah dapat digunakan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Oke, sekarang kita menuju ke pembelajaran 2, yaitu pada halaman 102. Nah, apa sih tujuan penggunaan energi alternatif itu anak-anak? Jadi tujuannya adalah untuk mengurangi penggunaan energi dari fosil seperti minyak bumi, seperti itu. Oke, sekarang ada teks yang berjudul Ayo Hemat Energi. Kalian baca sendiri anak-anak pada kitab halaman 102. Burina kasih waktu kalian 3 menit untuk membaca. Dan kalian bisa pause video ini. Pause video ini sekarang juga. 3, 2, 1. Baiklah, mari kita langsung bahas soal yang ada pada halaman 103. Untuk soal yang pertama, mengapa kita perlu menghemat energi? The answer is, kita perlu menghemat energi karena energi yang ada di alam jumlahnya terbatas. Jika tidak digunakan dengan bijak, maka energi tersebut akan cepat habis. For the question number 2, tindakan-tindakan apa yang sudah dilakukan untuk menghemat energi? The answer is, mematikan TV jika tidak ditonton, menggunakan kendaraan seperlunya, dan menghemat penggunaan listrik. Nomor 3, tulislah tindakan-tindakan yang belum menunjukkan berhemat energi, yaitu tidak mematikan lampu di siang hari, menggunakan motor secara berlebihan, dan mencuci pakaian dengan air yang banyak. Nomor 4, hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita di atas? Jawabannya, kita harus menghemat energi agar kelangsungan hidup generasi menjadi tetap terjaga. Oke, untuk kolom-kolom yang berada di halaman 104 ini, untuk kolom yang tengah adalah apa yang sudah aku lakukan untuk menghemat energi. Oke, yang pertama, gunakan air secukupnya. Yang kedua, matikan pompa air jika tidak digunakan. Yang ketiga, matikan peralatan listrik bila tidak digunakan. Yang keempat, gunakan peralatan rumah tangga yang hemat energi. Yang kelima, gunakan kendaraan secara bersama-sama.
Kemudian yang keenam yaitu kurangi penggunaan kendaraan. Oke, ini sekarang contoh hal yang sudah baik yang dilakukan oleh masyarakat. Contohnya adalah warga selalu mematikan lampu saat siang hari. Ada warga yang bepergian menggunakan kendaraan bersama-sama. Tetanggaku selalu mematikan komputer ketika tidak digunakan. Ayahku selalu mematikan TV ketika selesai menonton. Dan banyak anak menggunakan sepeda untuk pergi ke sekolah. Kemudian hal yang belum baik yang dilakukan oleh masyarakat adalah ada warga yang membiarkan keran air tetap terbuka sehingga air terus keluar. Ada warga yang membiarkan lampu terus tetap menyala di siang hari, lampu teras maksudnya. Ada warga yang belum menggunakan alat listrik hemat energi. Ada warga yang selalu menggunakan motor ke warung. Dan banyak warga membiarkan lampu halaman menyala di siang hari. Itu contohnya ya. Dan langsung saja kita bahas pertanyaan yang ada pada halaman 106. Yang pertama, apa yang bisa kamu simpulkan? Apa warga di sekitarmu sudah hemat energi? Ini misalkan jawabannya, warga di sekitarku masih banyak yang belum berhemat energi. Nomor 2, apa dampak dari tindakan yang dilakukan? Energi akan cepat habis dan merugikan orang lain. Yang ketiga, tulislah saranmu. Saran saya, sebaiknya kita menghemat energi. Karena energi yang ada jumlahnya terbatas. Oke, sekarang kita menuju ke pembelajaran 3 yaitu halaman 114. Energi matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Energi panas yang dihasilkan dapat menghangatkan bumi. Oke anak-anak, mari kita menuju ke halaman 115. Nah, di sini ada buah jeruk, apel dan juga kentang anak-anak. Nah, buah-buah ini dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif loh anak-anak. Nah, sekarang siapkan 5 potong kabel ya atau kawat dengan masing-masing panjang kurang lebih 10 cm. 1 bola lampu senter, penjepit buaya, seng dan tembaga. Bisa kamu dapatkan dari baterai bekas. Kamu juga bisa menggunakan koin logam berwarna kuning dan putih sebagai pengganti seng dan tembaga. Nah, setelah itu anak-anak amatilah gambar berikut. Nah, ikutilah kegiatan yang ada pada gambar sampai lampu menyala. Apabila percobaanmu belum berhasil, tambahkan rangkaian potongan buah hingga lampu berhasil menyala. Lalu perhatikan juga ketepatan dalam membuat rangkaiannya ya anak-anak. Dan untuk halaman 116, mari kita langsung bahas. Nama percobaannya tadi apa? Yaitu percobaan baterai jeruk nipis. Tujuannya untuk apa? Untuk membuktikan bahwa jeruk nipis sebagai sumber energi alternatif. Alat-alatnya apa saja? Jeruk nipis, seng dan tembaga, kabel, jepitan dan lampu LED. Nah, untuk langkah kerjanya apa saja nih? Siapkan bahan dan alat untuk percobaan. Setiap jeruk ditusuk paku seng yang berfungsi sebagai kutub negatif. Dan 1 lempeng tembaga atau uang logam 500 yang berfungsi sebagai kutub positif. Dalam 1 belahan yang sama. Lempeng seng pada jeruk kemudian dihubungkan dengan lempeng tembaga pada jeruk yang lain melalui kabel kecil ke dalam jeruk. Kemudian hubungkan dengan lampu LED. Setelah itu amati apakah lampu menyala atau tidak. Dan untuk hasil percobaannya, setelah dilakukan percobaan, lampu LED dapat menyala. Energi listrik dihasilkan dari air asam jeruk nipis, di mana kutub positif terletak pada pangkal atas jeruk yang ditancapkan, sedangkan kutub negatif di bagian yang lainnya. Lalu, bagaimanakah kesimpulannya? Dari percobaan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa jeruk nipis dapat menghasilkan arus listrik. Dan sekarang kita akan menuju ke halaman 117. Kamu sudah melakukan percobaan tentang energi alternatif bersama teman-temanmu. Sekarang tulislah petunjuk bagaimana cara melakukan percobaan yang sudah kamu lakukan. Nah, ini anak-anak jawabannya sama ya anak-anak, seperti pada halaman 116 tadi. Tentang langkah-langkahnya tadi anak-anak masih ingat kan? Dan jawabannya ini tidak akan Bu Rina baca lagi anak-anak, karena jawaban ini sama dengan halaman 116 yaitu pada langkah kerja tadi. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Pesan Bu Rina jangan lupa sholat 5 waktu. Bu Rina doakan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.